Selamat sore. Pada hari ini tanggal 23 Agustus 2026, saya datang lagi sebagai salah satu ahli waris, pewaris daripada Isi Gading yang dahulu adalah di dalam dokumen sebagai kepala pemerintahan baik zaman kerajaan, zaman transisi, kepala Lanrente. Setelah itu menjadi beberapa jabatan di zaman-zaman transisi seperti kontroler, asisten residen, residen sekretaris, dan residen selebes. Mohon izin, ada beberapa hal juga ingin saya sampaikan serta memberi edukasi kepada kita, termasuk pemerintah yang kita hormati, karena kita kuat, karena pemerintah yang berdaulat dan merah putih. Saya sekali lagi hormat kepada Bapak Presiden Prabowo dan pemerintah-pemerintah terkait yang sudah memberikan suatu pressure kepada para pihak yang selalu mengambil hak dan membuat dokumen-dokumen palsu terhadap tanah-tanah adat dan tanah kepemilikan milik orang lain. Hari ini saya akan menampilkan beberapa dokumen yang sudah saya ambil di Kearsipan Negara, ya. Data-data termasuk pengambilan secara resmi yang sudah ditandatangan oleh pihak Kearsipan Negara, dan ini salah satu dokumen Kampung Kars. Kampung Kars wilayah Abdeling Lu Onder Abdeling Toraja dan Abdeling Makassar Onder Abdeling Maros. Kampung Kars 376 dan Kampung Kars 378. Salah satu dokumen yang terkait kepemilikan daripada Isi Gading 1938, pembentukan kerajaan, pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Dokumen yang satu ini adalah dokumen terkait persiapan Indonesia merdeka, yaitu letter A, letter B, letter C, ya. Letter A, letter B, letter C tentang kepemilikan, dan letter C sebagai standar penggarap atau rinci. Di samping itu pembayaran Lanrente yang sudah dikompresikan menjadi pembayaran IPEDA dan pembayaran PBB. Masuk lagi termasuk terkait surat-surat yang ada, yang sudah ada perjanjian antara kerajaan, yaitu di zaman kerajaan atau perundingan-perundingan, salah satunya yaitu Pangkal Pinang 1946-47, terus perjanjian Denpasar Tapak Siring, perjanjian Linggarjati yang diadakan di daerah Kuningan di bawah gunung Cermai. Terus perjanjian terakhir atau pertemuan raja-raja yaitu 1947 sampai 49 di Malino, sehingga terjadi konferensi meja bundar. Disinilah para raja-raja yang terdahulu, ada ponding-ponding pada kita yang sudah bersatu, yang berdaulat, ingin memerdekakan Indonesia, sehingga mereka berjuang mempersatukan Indonesia sehingga merdeka seperti saat ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan pengambilan kami secara resmi yang sudah ditandatangani oleh pemimpin atau pimpinan dari Kearsipan Negara. Jadi saya mengharapkan bantuan, karena ini negara kita negara hukum, dan kedua kita menjaga tanah-tanah adat, tanah ulayat demi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang selama ini hidup hanya di dalam kekurangan dan minta maaf, kesewenang-wenangan terhadap orang-orang, ada oknum yang mempunyai kekuatan politik dan uang
ingin memiskinkan dan mencuri hak kekayaan ini negara Republik Indonesia, sehingga membuat banyak rakyat yang menderita. Pada sore ini saya akan menyampaikan juga beberapa hal, dan saya berharap jangan pernah bosan-bosannya apa yang saya angkat, karena saya NKRI, saya cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, karena leluhur saya dan beberapa leluhur terdahulu di zaman-zaman kerajaan sudah membuat suatu hal sehingga dasar kemerdekaan itu tercapai 1945 dan 1950 dengan dasar yaitu satu, pemerintahan yang dilakukan di Kota Makassar atau di Sulawesi yang zaman dahulu adalah Selebes, mulai dari Galaran, Karaeng, Puang, Datuk dan lain-lain, sampai pemerintahan bupati, kontroler, asisten residen yaitu wali kota, dan residen Selebes atau gubernur. Kedua, Ponding Pader kita sudah membuatkan pemetaan tanah, yaitu tanah adat atau tanah ulayat yang sudah dibagi kepada tiap-tiap orang di tahun 40-41, yaitu letter A, letter B, letter C. Letter A, Arajang dan Gaukang, tempat-tempat peninggalan para kerajaan dan makam-makamnya para raja, dan tempat-tempat ritual-ritual yang sakral. Letter B itu adalah Ongko Jonga dan Ongko Bale. Ongko Jonga yang letaknya di daerah dataran sampai pegunungan, sedangkan Ongko Bale ini itu di lautan, berarti tanah dan air. Ketiga, letter C atau ornamen atau dikatakan sekarang rinci petok. Nah, itu adalah biasa disebut tanah Panganreang. Tidak bisa diperjualbelikan tanpa seizin Dewan Adat, masyarakat adat. Itu final dan mengikat. Tetapi tahun 97 itu sudah ada perubahan-perubahan, bahwa siapa yang bisa menggarap 20-30 tahun sesuai data rinci bisa. Dan ada letter C sebagai letter F sebagai pembayaran pajak lan rente yang sekarang sudah dikonversikan menjadi rinci PBB. Yang menjadi permasalahan, di dalam buku letter C semua sudah dibagi dengan kapasitas-kapasitas sesuai dengan wilayah. Dan standar kepemilikan itu 0,5 itu sampai 30-40 hari. Jadi kalau ada yang mengaku tanah sampai 1 hektar sampai 15 hektar dalam satu lokasi, itu bisa dipastikan pemalsuan. Kecuali itu tanah palili untuk acara panen adat di setiap kampung dan setiap wilayah. Seseorang bisa mendapatkan 2 hektar sampai 2 hektar setengah di dalam suatu kampung. Dia bisa mendapatkan, tetapi di dalam 2 sampai 5-7 persil yang berbeda. Jadi kalau ada mengklaim tanahnya di dalam satu lokasi 1 hektar, berarti saya bisa pastikan itu harus dipertanyakan, terindikasi palsu. Karena yang punya itu adalah tanah Arajang atau tanah raja yang dahulu setelah konversi pendaftaran ulang 1947 dikonversikan 1953 lewat peraturan pemerintah nomor 8, tanah-tanah ya kolonial Belanda dan tanah-tanah peninggalan leluhur yang ditingkatkan mulai dari tanah ornamen, tanah Rik Erfurt, tanah Igendon Perponding yang akan ditingkatkan menjadi hak kepemilikan. Setelah itu bisa dipinjam pakaikan menjadi hak guna bangunan, hak guna usaha, hak guna pakai. Ya, dan hak guna usaha dengan rentang durasi waktu sesuai dengan apa yang dikomitmenkan. Ada 20 tahun, ada 25 tahun dan 30 tahun sesuai dengan keinginan masing-masing. Oleh karena itu berlanjut terus sampai 1960 sudah dibuatkan lagi aturan-aturan yang mengikat, terutama merujuk Undang-Undang Dasar 1945
pasal 33 ayat 3 yang mengatakan tanah, air, dan udara dikuasai oleh negara, diperuntukkan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kita merujuk lagi daripada menguasai dengan konversi yang sudah dilakukan peraturan nomor 8/1953, berarti ada pemilik yang sah yang mengkonversikan sehingga terbit HGB, hak guna pakai, dan hak guna bangunan dan hak guna usaha. Pertanyaannya, kenapa tidak mencari ahli waris yang sah? Karena kita harus membantu pemerintah. Kita jiwa merah putih, dan jangan lupa sesuai dengan komitmen Bapak Presiden yang saya hormati. Beliau selalu mengatakan berantas mafia, termasuk mafia tanah yang sudah menyengsarakan rakyat, sudah menjual tanah-tanah dengan membuat dokumen palsu, menjual kepada pihak luar. Sehingga mayoritas tanah-tanah kita sudah diambil dan dibeli murah oleh pihak-pihak luar. Dan kemungkinan besar hasil-hasilnya sudah dibawa lari keluar, sehingga tidak dinikmati oleh masyarakat pribumi, termasuk masyarakat adat. Dengan segala hormat, saya berharap, saya cinta, dan saya hormat kepada Bapak Presiden, tolong bantu kami. Saya Ishak Ratu, cucu dari Ishak Si Gading Ratu, dengan mempunyai nama dan gelar yang sangat banyak di zamannya. Salah satunya Ince, Puang Gading, Andi Is Palawagau, itu kakek saya yang sudah membuatkan tanah-tanah mulai 1923 di Maros secara goib sampai konversi di tahun 90-an, 1990. Data lengkap. Dan saya berharap salah satu contoh pembebasan lahan di Gedung Olahraga Sudian sudah nyata-nyata pemerintah tahu bahwa situ ada sertifikat nomor 5 hak guna pakai yang diberikan mandat kepada pemerintahan provinsi Pemprov Sulsel tanggal 1 Desember 1994 lewat hak guna pakai. Terus kenapa mereka menutup mata dan membayar kepada pihak-pihak lain yang belum tentu terindikasi dokumennya dipertanyakan? Kan kasihan. 1979-1980 telah dibebaskan oleh Puang Gading atau kakek saya lewat beberapa penggarap di atas tanahnya sendiri, sehingga sudah terbit sertifikat dan dipinjam pakaikan kepada pemerintah provinsi dan dibangun GOR. Lokasi tersebut kurang lebih 74-80 ekar, tidak ada rinci. Karena semua lokasi itu adalah tempat berladangnya Arung, Datuk, Kareng, Puang atau Raja. Lokasi itu tidak ada lagi rinci. Jadi kalau ada mengutarakan itu ada rinci, mohon maaf dengan segala hormat. Kita hormati penegakan hukum. Tetapi sudah nyata kalau ada hak pakai berarti rinci tidak ada. Berarti ada sertifikat yang mengikat sehingga muncullah itu yang namanya hak guna pakai. Bapak Presiden yang sangat-sangat saya hormati, kiranya edukasi yang sudah saya sampaikan atau hati saya yang selalu merontak karena selalu disolimi oleh kelompok-kelompok yang tidak berani membuka. Padahal saya sudah menyurat kepada lurah, camat, wali kota, gubernur, tetapi tidak diabaikan. Tembusan semua kepada kejaksaan, Kanwil, BPN Makassar, BPN Maros,
mereka mengabaikan. Padahal mereka tahu bahwa status tanah mereka di Sulawesi ini itu dilakukan secara goib dan hanya pinjam pakai atau hak guna bangunan. Status hak guna bangunan itu bukan pemilikan, itu hanya status, tetapi banyak bangunan tidak ada, tetapi muncul hak bangunan yang diterbitkan lewat lelang, yang belum tentu lelang itu adalah benar, karena pihak ketiga dengan kelompok-kelompok terkait ikut bermain dalam kejahatan. Lewat sore hari ini, saya ingin membongkar sekalian Telkomas Beringkenaya, lurah camat munafik semua, ya, oknum lurah camat munafik. Silakan keberatan karena beberapa kali penyuratan Anda tidak pernah membalas. Padahal Anda punya tugas dan tanggung jawab membuka dokumen. Sampai kapan? Nanti terjadi masalah di lapangan, baru Anda semua angkat tangan, mengatakan tidak terlibat. Padahal Anda semua terindikasi ada di dalam permainan itu. Satu lagi saya ingin sampaikan dengan segala hormat bagi penegak hukum, pihak Polda, tolong balas surat laporan yang kami layangkan diperkirakan bulan September atau bulan November. Sampai saat ini belum dibalas, padahal pimpinan arsip negara siap menjadi saksi untuk menerangkan pengambilan kami secara resmi. Dokumen ini diambil secara resmi. Jadi bukan kita ambil pinggir jalan. Masa arsip negara mau membodohi dan mau memberikan dokumen kepada bukan ahli waris, ya. Jadi minta maaf, izin kepada penegak hukum, tolong keluarkan SP2HP. Karena di sini ada kejahatan pemalsuan satu sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh penegak hukum dan aparat yang terkait, sertifikat palsu, rinci palsu. Ya, HGB terindikasi melakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kenapa tidak ditangkap? Siapa di belakang mereka? Sama halnya di Gor Sudiang, kurang lebih 15 hektar yang akan dibayar kepada saudara Agus. Tolong cross check saudara Agus, apakah penetapan kewarisan itu sama tidak dengan hak kepemilikan di lokasi. Karena di lokasi itu sudah ada sertifikat nomor 5 yang dipinjam pakaikan kepada pemerintah. Masa muncul lagi saudara Agus? Siapa di belakang saudara Agus? Sehingga dengan mudahnya MJOP 1 juta sampai 2 juta per meter. Kenapa dia hanya harus dibayar dengan harga 100 sampai 200 ribu? Berarti siapa yang mau mengambil uang besar? Ingat, ini uang negara. Jangan sampai, mohon izin, negara dibodohi oleh para mafia. Kita mendukung negara. Dan kita menjaga jangan sampai negara mau diambil uangnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang membuat dokumen palsu, sehingga ya dokumen-dokumen terindikasi palsu itu bisa memperkaya diri dan kelompoknya. Dan saya yakin kelompok yang di belakang mereka ini, itu kelompok yang sudah bermain lama. Mulai dari bandara, sampai sekarang bandara bermasalah. Oknum itu juga yang ada di dalam. Rel kereta api, oknum itu saya yakin ada di dalam. Dokumen Perumnas, Talasa City. Hati-hati, saya hanya mengingatkan kepada aparatur pemerintah, hak penegak hukum dan pengadilan di dalam mengambil suatu keputusan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Balai Harta, ya, karena aturan-aturan itu sudah dibuatkan, ya. Nah, koordinasi dengan pihak arsip negara, koordinasi dengan pihak BPN. Tapi banyak juga oknum-oknum BPN, ya saya tidak tahu. Ya, jadi harus semua punya koordinasi supaya saling mengingatkan. Jangan sampai terjadi pemalsuan dan negara lagi yang dirugikan. Dengan segala hormat, beberapa dokumen ini saya munculkan, saya buatkan ini dokumen merah putih. Karena saya merah putih, saya cinta, saya NKRI. Bagi saya NKRI harga mati. Mari kita jaga, kita jangan lupakan sejarah bahwa leluhur kita sudah berjuang memerdekakan Indonesia. Dan satu yang saya ingin sampaikan, Maros dikerjakan
secara goib. Satu tambahan lagi, jikalau mereka yang goib tidak mengizinkan, silakan percaya atau tidak, alam akan bekerja. Tanah, air, api, dan udara akan menurunkan suatu hal yang tidak terduga oleh akal sehat kita manusia. Karena hak mereka dirampok oleh para mafia. Saya pribadi, saya siap membantu pemerintah dan siap meluruskan. Dan protap utama saya akan membantu Bapak Presiden yang saya hormati agar cita-cita di dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus tercapai dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada serata dan derajat atas, tengah, dan bawah. Semua di hadapan Allah sama kita ciptaan. Jadi ingat bagi para mafia, bertobat, bertobat, bertobat. Waktunya telah tiba. Itu janji leluhur. Sebelum Indonesia dimerdekakan, ada perjanjian rahasia dan harus dikembalikan untuk ditata ulang demi kesejahteraan rakyat. Dan kita mendukung pemerintah supaya pemerintah lebih kuat, pemerintah bisa mensejahterakan rakyat. Saya cucunya Puang Gading, Ketua Adat Tinggi Celebes, Kepala Pemerintahan baik kerajaan dan masa transisi, berikrar, bersumpah kepada Allah dan kepada ponding pader para leluhur, tidak pernah mundur dan akan siap membantu pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat menjaga tanah air Ibu Pertiwi. Saya NKRI. Semua saya lakukan untuk menjaga tanah dan air sesuai dokumen. Jangan dirampok oleh orang lain yang hanya memperkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!